Pak Mehan kenapa diam saja? Jangan lama-lama Pak. Pak Panglima juga. Kenapa tidak segera bertindak karena kedaulatan militer kita diserang loh Pak? Ayo segerakan. Wahai anggota DPR, kemana aja kalian? Menlu, kenapa tidak lobby-lobby ke tingkat dunia? Juga Pak Presiden tak usah ngurusi penerus 2024 yang harus orang yang sejalan 100% dengan Anda Pak. Siapa saya yang jadi presiden pasti punya naluri membela NKRI. Saat ini Papua kritis Pak. Ada 36 tentara Kopassus diserang, walau dengan senjata sedikit mereka waktu itu, karena dalam situasi negosiasi. Namun Kopassus itu adalah kekuatan 720 tentara saat itu, karena kekuatan satu Kopassus harus bisa mengalahkan atau membunuh 20 pasukan lawan. Artinya kalau ada 36 anggota Kopassus diserang bertempur melawan KKB, tentara pemberontak itu, mereka kalah dan trauma. Artinya pasukan KKB yang katanya hanya 100-an orang bersenjata, itu tentaranya pasukan elit kalian. Bagaimana melatih mereka menjadi pasukan elit? Itu perlu tahunan atau memang ada pasukan elit lain di sana? Pasukan elitnya siapa? Siapa yang membayar? Mahal loh mereka. Sudah selama tahun 2023 ini KKB terus meningkatkan eskalasi gerakan mereka. Kok kuat ya mereka? Kok kuat amunisinya? Dari mana dapat amunisinya? Ada sponsor pastinya. Siapa sponsornya? Mau apa ke Indonesia mereka itu? Apa karena ada Freeport di sana? Kita tahu dedolarisasi. Kita lompat sebentar. Pukul Amerika dengan telak. Gerakan banyak negara melakukan buang dolar atau dedolarisasi akan berakselerasi dengan cepat lagi. Dan ini akan merugikan dolar. Amerika saat ini menghadapi ancaman besar karena mata uangnya akan digantikan oleh mata uang lain dalam perdagangan internasional. Dan sebagai mata uang cadangan atau devisa negara banyak negara, dolar mulai dibuang. Amerika tidak dapat terus mencetak uang dolar untuk mendanai perdagangan dan defisit fiskal mereka. Nilai US dollar, suku bunga bank naik yang bisa menyebabkan bank-bank di Amerika menjadi biaya besar dan akan membuat bangkrut bank. Pasar saham dan propertinya akan turun seiring waktu nilainya. Amerika akan menghadapi beberapa dekade ke depan generasi hilang. Seperti halnya pernah dialami Jepang hingga saat ini. Apakah Amerika panik karena kalau tidak cukup cadangan emas di Treasury Department, maka dolar akan kolaps dengan serangan-serangan tadi, dedolarisasi? Apakah Amerika akan kembali merampok negara seperti merampok Irak dengan alasan ada senjata pemusnah massal di Irak yang dibuat oleh rezim Saddam Hussein, hanya kamuflase untuk merampok Irak? Billion dolar harta Irak habis dirampok Amerika. Demikian juga minyaknya dikeruk Amerika hingga saat ini. Kemudian Gaddafi di Libya juga dirampok habis-habisan oleh Amerika. Billion dolar harta Gaddafi dibekukan dan diambil paksa. Dan sekarang Amerika perlu emas. Yang terseksi tentunya emas Papua. Apakah pejabat tertinggi dan tinggi negara sadar akan masalah Papua dan emas ini? Sebelum kita menjawab, coba kita dengar percakapan ini. Yaitu percakapan Ibu Susi Pujiastuti dan Pendeta Karel Phil Erari dalam upaya membebaskan Philips Mark Mertens. Apa kejahatan saya sehingga mereka jahati saya seperti ini? Lalu kemudian tiba-tiba mereka mau negosiasi dengan TNI dan Polda. Saya sudah senang. Terus kemudian 2 hari kemudian ditembakinya TNI yang ada di Durakma. Itu kan apa? Katanya mau negosiasi tapi kalian bunuh putra-putra bangsa. Itu saya jadi lebih marah lagi. Mau diambil apa? Sementara orang lain yang cari untung saja di Papua, kalian biarkan. Baik, terima kasih banyak. Khususnya kita bisa bicara. Dan saya kontak lagi ya tentang Fusieri. Jadi begini, ada grant yang diberikan kepada saya bisa bantu Ibu Susi untuk kita belikan pesawat baru. Kalau semua sudah oke semua, betul-betul Philip Martin dibebaskan, kita cari pesawat baru. Dan ada yang mau bantu saya grant dari PBB Antonio Guterres, mereka mau bantu pendidikan di Papua dan saya mau pakai sebagian itu untuk kita bantu. Saya bicara dengan Bapak, saya nangis karena marah. Ya, tidak apa-apa, saya prihatin. Kita jelaskan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM menyandera Philips Mark Mertens, pilot pesawat perintis Susi Air, warga negara New Zealand. Kita tahu New Zealand adalah negara Commonwealth. Rabu 15 Februari 2023 di mana sampai sekarang belum berhasil dibebaskan. Pendeta Karel Phil Erari merupakan tokoh masyarakat di Papua dan dikenal dekat dan memiliki akses dengan kelompok kriminal bersenjata TPNPB. Kita bisa mendengar suara Ibu Susi dengan nada tinggi bercampur marah, sedih karena TPNPB menyandera warga negara asing yang tidak berdosa, tidak tahu apapun dengan situasi politik di Papua. Pilot Susi Air, Philip Mark Mertens,
Ibu Susi kecewa dengan personel TNI yang dikerahkan untuk menyebut Philips yang tidak dibekali kesiapan tempur ditembaki tanpa ampun. Beberapa gugur. Di sisi lain Ibu Susi mengatakan penyesalannya karena selama 20 tahun mengerahkan maskapai penerbangan perintis Susi Air di Papua, sirna usahanya begitu saja. TPNPB menyandera Philip Marx telah membuyarkan upaya tanpa henti membantu masyarakat di Papua agar terbebas dari segala bentuk keterisolasian. Menurutnya, pesawat Susi Air yang dibakar dan Philip Marx yang disandera yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan situasi politik di Papua. Dalam percakapan terdengar peringatan Pendeta Karel Phil Erari supaya Pak Presiden Jokowi segera menarik TNI organik di Papua. Dia mengatakan jika pasukan organik TNI ditarik maka pemimpin gereja baru bertindak. Bicara dengan Egyanus Kagoya, bebaskan Philip Marx Mertens. Mendengar permintaan Pak Pendeta itu, nada bicara Ibu Susi langsung meninggi. Dia mempertanyakan argumentasi Pak Pendeta karena kehadiran Kopassus adalah untuk evakuasi, bukan untuk menyerang TPNPB, tapi tim Kartens untuk negosiasi dan evakuasi. Kenapa diserang? Saya marah Pak Pendeta. Demikian kata Ibu Susi. Susi Air sudah 20 tahun terbang di Papua. Saya bantu masyarakat, saya kasih obat-obatan, tangan saya cuci luka orang anak-anak Papua. Saya marah kalau Pak Pendeta tanya, saya mau apa? Kalau saya suruh menyelamatkan pilot saya sendiri, saya akan minta bom sama TNI. Saya bom semua sendiri. Saya marah. Suara Ibu Susi sedikit bergetar, menahan rasa marah pastinya. Kasih bakar pesawat orang selama ini bawa makanan, bawa obat-obatan, bawa semua yang dibutuhkan dan membawa orang Papua. Apa kesalahan maskapai penerbangan Susi Air yang harus dibakar dan disandera pilot Philip Marx Mertens? Apa dosa saya? Apa salah saya pada TPNPB OPM? Saya marah setelah tahu TPNPB OPM menembak mati pasukan TNI yang diterjunkan bukan untuk tempur, kata Ibu Susi menekan. Saya jahat apa Pak Pendeta? Coba cari kejahatan saya apa di Papua? Tanya Ibu Susi dengan suara meninggi. Pendeta Phil menjawab, Ibu Susi, tidak ada tindakan kejahatan di Papua, malah membantu masyarakat Papua. Kemudian dijawab Susi, saya cari makan di Papua iya, tapi saya bantu banyak orang Papua. Karena pemerintah Indonesia lewat TNI didukung Polri melakukan negosiasi dengan TPNPB OPM agar Philip Marx dibebaskan. Terus 2 hari kemudian ditembaki TNI itu. Itu kan apa? Jelas Susi. Susi menilai TPNPB OPM telah bersikap tidak adil terhadap maskapai penerbangan perintis Susi Air. Saya seorang perempuan sendiri cari makan untuk ribuan orang di Papua, tapi kalian aniaya kami, kata Ibu Susi. Kepada Ibu Susi yang terhormat, kami netizen, bosman, di belakang ibu 101%. Apa yang bisa kami bantu, Bu? Kita bantu Susi Air dulu, lalu kita bantu Papua. Jangan sampai Papua referendum dan lepas seperti Timur Timur. Peace.